Shalom Bapak Ibu Jemaat GKI Klasi Solo dimanapun Bapak Ibu berada. Salam damai sejahtera dari saya. Berjumpa lagi dengan saya Kak Yopi dari GKI Sragen. Hari ini kita akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini karena Tuhan telah memberkati kami dengan kesehatan, dengan kehidupan, berkat jasmani, berkat rohani, dan juga anugerah keselamatan dari Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus yang boleh menjadi roh penolong dalam hidup kami. Tuhan, kalau sebentar kami akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Kiranya Tuhan berikan hikmat-Mu kepada hamba-Mu yang sederhana ini, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini Kak Yopi ingin memberikan satu renungan dengan judul Positioning Agama Kristen. Akan menjadi menarik nanti renungan kita pada hari ini. Namun sebelum kita masuk ke dalam renungan, kita akan baca dulu Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13. Mari kita baca bersama-sama. Kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar di antaranya ialah kasih. Bapak Ibu, hari ini judulnya mungkin agak sedikit asing bagi kita semua, karena di awal tadi Kak Yopi menyebut ada istilah positioning. Jadi positioning itu apa toh Kak Yopi begitu ya? Kebetulan Kak Yopi ini adalah dulu itu mengambil studi pemasaran ya di salah satu universitas Kristen di Jogja ya.
Nah, di dalam dunia pemasaran kita tidak akan lepas dari istilah positioning. Jadi, secara ringkas begitu Kak Yopi bisa menyampaikan positioning itu sifat yang sengaja disematkan kepada suatu produk oleh produsen sehingga nantinya bisa mempengaruhi persepsi dan keputusan beli kita terhadap produk itu. Jadi, sifat disematkan ke produk nantinya bisa mempengaruhi persepsi kita dan juga mempengaruhi keputusan beli kita. Begitu kurang lebih. Gambaran sederhananya bagaimana Kak Yopi? Tak kasih contoh ya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya kalau kita bicara produk sepeda motor begitu ya. Kalau misalnya kita mau sepeda motor yang mungkin bahan bakarnya irit, mungkin awet, teknologinya Jepang begitu ya, harganya terjangkau begitu ya, mungkin langsung dalam benak kita langsung tek satu merek begitu ya. Ya mereknya mungkin semua akan sepakat pasti mereknya merek H begitu misalnya ya. Jadi kalau misalnya kita mau membeli sepeda motor itu pengennya yang irit, pengennya yang ekonomis, biasanya kita langsung dalam pola pikir kita itu akan langsung ingat satu merek, yaitu merek H begitu ya. Makanya Bapak Ibu kalau di dalam iklannya sepeda motor H itu zaman dulu itu kita sering melihat, jadi ada keluarga mungkin yang sederhana begitu ya, ada keluarga yang sederhana, kemudian ada yang habis beli sepeda motor merek H begitu, kemudian dia pamer begitu, ini loh beli sepeda motor merek H ini loh, ini bisa irit begitu, bisa ngirit, rumah tangga aman, dompet di keluarga aman karena dia irit bahan bakar begitu dan seterusnya ya. Itu kalau kita bicara merek H. Tapi beda lagi kalau kita bicara sepeda motor merek Y misalnya. Kalau merek Y itu biasanya positioningnya itu dia lebih ke teknologi ya. Jadi teknologi. Bagaimana menciptakan sepeda motor yang keren, yang bisa melaju kenceng begitu ya. Dia tidak terlalu pedulikan masalah irit bahan bakar gitu, dia tidak terlalu pedulikan. Tapi dia berusaha membuat sepeda motor yang teknologinya tinggi begitu ya. Itu yang sifat yang biasanya ditonjolkan pada sepeda motor merek Y misalnya. Kalau kita ingat dulu iklannya itu kalau tidak salah ya, jadi ada orang naik sepeda motor Y begitu, di gaspol begitu ya, terus lewat di sebuah kampung gitu, wes gitu, habis gitu terus seluruh isi yang ada di kampung itu semuanya mabur, semuanya terbang, semuanya hancur begitu ya, saking kencengnya sepeda motor itu. Bahkan yang naik sepeda merek Y ini terus mulutnya tuh kena angin saking kena terpaan angin, mulutnya sampai wah gitu. Kalau kita ingat iklannya zaman dulu sepeda motor merek Y ya, karena memang apa ya, karena memang sepeda motor Y ini memang dibuat dia fokus di teknologi, beda dengan sepeda motor H yang dia memang lebih menonjolkan ekonomis begitu ya. Jadi itu contoh positioning begitu ya. Jadi sifat yang melekat begitu. Jadi secara tidak langsung pun sebetulnya kita itu masyarakat itu digiring untuk seperti itu ya. Karena itu tadi positioning dari produk begitu. Aku pengen beli sepeda motor yang irit gitu. Buat kerja, buat harian misalnya. Oh, beli yang H saja itu irit begitu. Atau mungkin ada yang lain, aku mau beli sepeda motor yang kenceng, aku masih muda, aku pengen kelihatan keren begitu ya, aku pengen larinya bisa kenceng deh gitu. Oh, jangan beli yang H, beli yang Y saja, karena yang Y itu bagus, teknologinya keren begitu. Itu seperti itu ya, positioning itu ya. Jadi sifat ya, sifat yang sengaja disematkan mempengaruhi persepsi kita, yang kemudian nantinya juga akan mempengaruhi keputusan beli kita. Nah, itu tadi yang disebut dengan positioning. Nah, sekarang pertanyaannya, positioningnya agama Kristen itu apa atau kira-kira Bapak Ibu? Jadi sifatnya orang Kristen itu apa ya? Sifatnya orang Kristen itu ternyata kalau direnungkan lagi, dan pasti semuanya juga sepakat bahwa positioning agama Kristen itu adalah
kasih, gitu ya. Positioning agama Kristen adalah kasih. Saya ingat betul dulu ya, dosen saya pemasaran itu sempat mengadakan satu eksperimen begitu. Nanti Bapak Ibu juga bisa coba setelah tayangan ini. Jadi dia itu membuka Google, kemudian diketik kasih begitu di kolom pencarian begitu. Kemudian setelah di enter, itu ternyata isinya artikel-artikel yang berkaitan dengan agama Kristen. Jadi semua artikelnya itu agamanya Kristen semua. Oh ternyata ternyata kalau di agama Kristen, dunia saja mengakui bahwa positioningnya, sifatnya orang Kristen itu adalah kasih begitu ya. Nah sekarang pertanyaannya dalam diri kita sebagai orang Kristen itu sudah memancarkan kasih belum? Jangan-jangan belum gitu. Karena kita ini adalah suratan terbuka ya Bapak Ibu. Kita ini suratan terbuka. Mungkin bagi teman-teman di luar agama Kristen melihat kita, orang Kristen itu harusnya penuh kasih. Kok orangnya cemberut aja, emosian, ya toh, senengannya melakukan hal-hal yang tidak baik begitu. Jangan-jangan kamu bukan Kristen begitu. Wah, ada klaim seperti itu, jangan-jangan ya. Jangan sampai ya. Intinya bagaimana kita harus membuat hidup ini penuh dengan kasih. Nah, seperti tadi ayat yang ditulis tadi dalam surat 1 Korintus tadi, kita baca di situ bahwa kasih itu dia harus sabar, ya, dia harus mencintai kebenaran, dia harus rendah hati, dia harus bisa memaafkan kesalahan orang lain, dan seterusnya begitu. Nah pertanyaannya, apakah sifat-sifat itu sudah kita lakukan begitu? Karena apa? Karena itu tadi ya, positioning orang Kristen adalah kasih. Sehingga kalau orang lain di luar kekristenan melihat kita, kok kehidupannya tidak memancarkan kasih, mungkin mereka akan bertanya-tanya, ini orang Kristen betulan apa orang Kristen KTP? Seperti sepeda motor tadi deh. Ini sepeda motor katanya merek H, tapi kok nggak irit ya, boros ya. Ini produk gagal lah ini begitu. Ini sepeda motor buatan Y, tapi kok nggak larinya nggak kenceng ya? Kok nggak sesuai sama positioningnya ya? Nggak sesuai sama iklannya ya? Nah pasti orang akan bertanya-tanya seperti itu Bapak Ibu. Jadi mari bersama-sama kita belajar terus untuk mengupayakan kehidupan ini terus memancarkan kasih. Beberapa hari yang lalu Kak Yopi dan penatua-penatua di GKI Sragen itu baru saja melakukan percakapan dengan anak-anak yang akan melakukan CD. Nah di situ juga kami sebagai penatua juga terus menekankan bahwa yang namanya baptis atau yang namanya CD itu adalah awal dari kekristenan. Jadi perjalanannya masih panjang, perjalanannya masih harus dilalui. Bukan berarti kalau sudah memutuskan menjadi Kristen terus ya sudah kehidupannya bebas gitu. Tapi terus kami penatua itu memberikan masukan bahwa ayo Dik, hidupmu itu harus terus memancarkan kasih. Hidupmu itu harus dilihat orang itu kasih. Karena positioning orang Kristen itu adalah kasih. Bapak Ibu yang terkasih, jadi mari saya mengajak Bapak Ibu semua untuk hidup terus memancarkan kasih. Karena kasih adalah positioning dari agama Kristen. Mari kita berdoa untuk menutup pertemuan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena pada hari ini kami boleh belajar sebagian daripada firman Tuhan. Kami sadar bahwa positioning dari kekristenan adalah kasih. Ajar kami terus Tuhan untuk terus memancarkan kasih, sehingga hidup kami ini boleh menjadi berkat bagi teman-teman kami, bagi keluarga kami, bagi masyarakat di sekitar kami, sehingga hidup kami ini benar-benar adalah Kristen yang sejati, bukan Kristen KTP,
namun kami boleh meneladani apa yang Tuhan Yesus Kristus sudah teladankan sehingga boleh jadi berkat buat semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih telah menyaksikan renungan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bye-bye.